soal-soal yang membutuhkan alasan, penjelasan. Karena ini pertama kali untuk kegiatan kayak ini, bagaimana untuk pemilihannya, Pak? Karena penjelasan alasan siswa itu kan bermacam-macam. Misalnya tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Berkaitan dengan penilaian tentang soal yang membutuhkan alasan atau penjelasan. Karena pasti kalau anak ditanyakan itu akan menguatkan alasannya tersendiri. Dianggap alasan itu memang benar. Tapi kalau di soal tersebut atau mereka mempunyai kunci jawaban tersendiri, nah itu bagaimana untuk penilaiannya? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Memang kalau kita menemukan satu permasalahan sehari-hari, ya dan tidak, itu kan masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Nah, dari alasan-alasan itu tentunya nanti ya gini, tergantung yang membuat soal itu terkadang. Seperti kemarin ketika mengoreksi soal uraian untuk latihan PISA, itu ada tim yang mengoreksi itu, di sana memang sudah ada jawaban, Pak. Sudah ada kunci jawabannya, alasannya juga sudah ada. Berarti nanti yang koreksi tinggal membandingkan dari jawaban, kunci jawaban itu. Jadi kalau alasannya itu ada mendekati di kunci jawaban, mungkin bisa digunakan. Kalau itu terlalu jauh, ya mungkin disalahkan. Itu memang ketika merancang penilaian itu sudah ada kunci dan alasannya, memang ada. Hanya saja nanti kalau seperti itu tergantung yang mengoreksi menurut saya. Kalau yang mengoreksi itu bisa menerima alasan logis dari anak, ya mungkin bisa dibenarkan. Tetapi kalau yang mengoreksi itu pokok men, nah ini kalau sudah pokok men tidak sesuai dengan kunci jawaban, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak. Namun ketika kita melatihkan kepada anak-anak, kepada siswa, tentunya kita tidak bisa terus langsung pokoknya kamu harus ikut jawaban saya. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Hanya saja mungkin kita bisa menyarankan kamu boleh menjawab tidak, tapi ontologinya seperti ini. Nah, ketika itu kamu paksakan seperti soal nomor 3 tadi nih, kalau itu dibuat terpaksa kamu buat, kamu misalnya kok jawaban tidak, berarti kamu bertentangan dengan saran ibu guru tadi. Maka ketika itu betul-betul kamu gambar satu, kamu gambarnya susah enggak? Yang kedua, ketika itu kamu sudah bisa menggambar, orang membaca gambarmu itu susah atau tidak? Jadi untung dan ruginya lebih banyak mana? Mungkin kita bisa menyarankan, tapi kita tidak bisa, jangan, kita tidak boleh seperti itu, karena mungkin anak punya alasan tersendiri tadi. Tetapi mungkin kita bisa memberikan saran. Ini kalau kamu paksakan kok seperti ini. Mungkin begitu, Bapak. Jadi ketika nanti yang koreksi itu tergantung yang koreksinya, Bapak. Apakah tadi saklek atau tidak? Ya, saklek itu ya pokoknya tadi tidak sesuai dengan kunci, ya udah salah ini. Tergantung Bapak. Mungkin ada yang lain ngomong Bapak. Gitu, untuk Bapak. Mau menyampaikan, Pak, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat yang ditampilkan karena saking kecilnya, ini dapat diakses di blog ruangguru.com. Oh, gitu. Soal-soal ini sama persis. Oh, gitu.
Monggo. bisa Di ruang blok ruang guru tanpa aplikasi, hanya model kuota saja. Kata kuncinya dengan tulis di Google, contoh soal apa, AKM ruang guru pasti keluar. Ketika saya lihat ternyata dia standar, ya, tapi untuk ukuran siswa yang tidak biasa membaca dan mengamati mungkin menjadi rumit. Seperti tadi ada kata-kata penjualan di bulan Juli sama dengan di Agustus, ini kan kalimat yang membingungkan siswa. Padahal soal tersebut kan hanya dengan melihat saja langsung seharusnya. Itu komentar saya. Terima kasih. Berarti memang kita harus bagaimana menyarankan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita agar ketika ada stimulus itu ojo langsung dijawab itu gitu Pak. Tetap harus kita cermati dulu gitu. Ini masih sama, jemuran itu juga sama. Ini kalau literasi membaca. Nah ini tadi Bapak Ibu. Nanti saya coba sampaikan lagi contoh soal yang lain. Namun ini saya lanjutkan dulu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses yang lainnya itu di ada tersendiri yang miliknya Kemdikbud juga. Nah hasil AKM ya, hasil AKM itu nanti sekolah itu akan dikategorikan ke dalam perlu intervensi khusus, minimal, baik atau mahir. Ini untuk yang konten, untuk konten Bapak Ibu perlu intervensi. Siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana ataupun membuat interpretasi sederhana. Misalnya pada pelajaran IPS, siswa memerlukan dan belajar secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Ya ini mungkin yang sebelah kanannya itu adalah sarannya, ya, saran. Sebelah kiri itu yang sudah diraih anak. Jadi pengintervensi siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana atau membuat interpretasi sederhana. Itu misalnya. Jadi kesimpulannya siswa belum mampu. Sarannya bagaimana? Ya sebelah kanannya itu. Kalau yang minimal siswa, jadi kalau yang perlu intervensi khusus belum mampu. Tapi kalau yang minimal siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana serta membuat interpretasi sederhana. Sarannya siswa tidak paham secara utuh isi topik operasi. Jika sudah belajar pendamping dalam bentuk pointer atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Itu yang baik. Demikian juga ini untuk yang konten. Jadi konten itu adalah cenderung ke seperti sesuai stimulus. Kalau yang untuk yang kompetensi ini seperti ini. Jadi ada juga ada saran itu. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga akses untuk yang soal-soal itu di situ itu. Pusmendak.kemdikbud.go.id AKM di situ untuk ada anak yang kelas 5, kemudian yang kelas 8, kemudian ada yang SMA, SMK. Silakan Bapak Ibu akses, di sana ada banyak contoh.
Kalau untuk itunya Pak, untuk sistem ujiannya nanti, apakah itu lewat komputer, apa lewat tablet apa? Oke. Matur nuwun Bapak. Ini yang ada perbedaan dengan UN. Kalau ujian nasional dulu itu kan semi online, ya. Jadi hasilnya itu disimpan di server lokal dulu, baru dikirim ke server pusat. Hanya untuk AKM itu online murni Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan HP bisa, atau menggunakan komputer, atau menggunakan laptop bisa. Itu rencananya seperti itu. Tetapi nah ini masih ada tetapinya. Saya belum bisa meyakinkan karena kemarin ketika latihan simulasi, simulasi AKM itu gagal. Karena untuk akses soal saja itu susahnya bukan main. Karena memang banyak yang akses, tetapi yang disediakan dan yang disediakan oleh Kemdikbud tidak sesuai. Ibaratkan mobilnya itu sedan harus mengangkut penumpang bis yang besar, itu kan jadi tidak mampu. Itu yang terjadi kemarin. Nah, mudah-mudahan saja nantinya ketika akan betul-betul dilaksanakan, internetnya itu betul-betul bisa jalan. Jadi anak-anak tidak kesulitan. Tapi kelihatannya nanti ada gladi bersih. Mudah-mudahan saja ketika gladi bersih nanti berhasil. Jadi itu Bapak, hanya saja mungkin nanti sekolah tetap akan menyediakan perangkat yang disediakan oleh sekolah di sekolah untuk anak-anak akses di sana. Namun untuk daerah-daerah terpencil tertentu itu masih memungkinkan semi online. Jadi masih ada mengerjakan di kertas. Itu pun untuk daerah-daerah terpencil. Kalau di Jawa kelihatannya daerah terpencil tidak ada. Jadi kemungkinan kalau di Jawa itu sudah online murni tadi. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan ke panjenengan. Wonten malih? Oke. Monggo Ibu. Soalnya apakah sama seperti UN, ada paket-paketannya atau hanya satu soal? Soalnya itu memang diacak, tidak terus sama, tapi diacak. Ya kalau toh UN dulu itu kan ada soal yang ada yang sama, tapi muncul duluan, yang satunya baru belakangan, kan ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak sama soalnya, seperti itu kelihatannya nanti soalnya itu. Jadi di sana ada bab soal yang nanti anak-anak mengerjakan itu semua. Tapi yang jelas itu sudah diperhitungkan oleh Kemdikbud kesetaraan antara anak satu dan satunya. Tapi sebenarnya di sini kan bukan untuk keberhasilan anak itu sendiri di dalam menyelesaikan soal AKM. Karena hasil yang dikerjakan itu adalah input dari sekolah itu yang diambil oleh Kemdikbud, kemudian akan dikembalikan kepada sekolah. Jadi kalau toh nanti misalnya soalnya pun tidak sama, itu sebenarnya juga tidak masalah, karena masing-masing anak itu ada apa ya? Seperti masing-masing soal itu kan ada kriteria tersendiri. Oh ya, ini Bapak Ibu sebentar ini tadi ada perlu saya sampaikan juga. Nah ini mungkin ya bisa dikatakan sebenarnya bukan
tidak bisa dikatakannya sebagai kisi-kisi, tetapi panduan di dalam menyusun soal. Itu ada domainnya bilangan, kemudian konteks stimulus itu adalah personal. Jadi tadi kan ada personal, ada sosial budaya, kemudian ada scientific intra dan scientific extra. Kompetensinya itu adalah operasi bilangan bulan, level kognitifnya, berarti itu satu stimulus ada 3 soal, pemahaman, penerapan, kemudian penalaran. Bentuk soalnya untuk soal nomor 1 adalah pilihan ganda, ada 1 jawaban yang benar. Soal nomor 2 pilihan ganda kompleks, 1 jawaban lebih dari 1 jawaban benar. Kemudian yang ketiga pilihan ganda kompleks benar dan salah. Ini panduan untuk menyusun soal. Contohnya ini Bapak Ibu, ini jembatan Gatot. Kalau tadi kan berupa tabel-tabel, nah sekarang ada gambarnya, model soal yang ada gambarnya Bapak Ibu. Jadi ini seperti soal cerita gitu ya. Namun di dalam soal cerita di sana itu juga ada apa ya? Ada datanya di soal itu. Datanya. Konteksnya adalah jembatan gantung, kemudian suatu hari ekstrakurikuler Pramuka SMP Merdeka mengadakan kegiatan jelajah hutan. Siswa-siswa peserta kegiatan itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus melakukan perjalanan mengikuti peta yang sudah diberikan. Amin, Boni, Cinta, Dina, Eni, dan Vino berada dalam satu kelompok. Di tengah perjalanan mereka menemukan jembatan gantung yang harus dilewati. Pada jembatan tersebut tertulis bahwa